Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 11, saatnya kita belajar untuk jam tambahan fisika, masih berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan pada pelajaran reguler atau pelajaran pagi hari atau pelajaran normal seperti biasanya, yaitu materi yang berjudul teori kinetik gas. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas beberapa soal yang sangat berguna bagi Anda untuk menambah pemahaman terhadap materi yang sudah dijelaskan. Sifat-sifat gas ideal antara lain gas terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul. Partikel-partikel gas terbentuk bola padat yang selalu bergerak cepat dan acak. Partikel-partikel gas dalam lintasan lurus dan geraknya hanya disebabkan oleh tumbukan dengan partikel lain atau dengan dinding ruangnya. Sebuah tumbukan partikel-partikel gas baik antara partikel maupun dengan dinding pembatasnya bersifat lenting sempurna. Ini juga sudah diberikan pagi hari tadi. Sana waktu tumbukan antara satu partikel dengan partikel lain berlangsung sangat singkat. Volume partikel sangat kecil dibandingkan dengan ruang yang ditempatinya, sehingga dapat diabaikan. Untuk semua partikel berlaku hukum Newton tentang gerak. Pertama, hukum yang berlaku pada gas ideal yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan jika suatu gas yang berada dalam badan tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya apa? P itu sebanding dengan 1/V. Kemudian hukum Charles. Hukum Charles dan Gay-Lussac menyatakan jika tekanan gas yang berada dalam badan yang tertutup dijaga tetap, tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. V sebanding dengan suhu mutlaknya T. Kemudian yang ketiga, hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac menyatakan perubahan suhu gas di dalam ruangan tertutup akan diikuti oleh perubahan tekanan dan volume. P dikali V per T sama dengan tetap. Ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. P1 kali V1 per T1 ini pada keadaan awal, kemudian berubah menjadi P2 kali V2 per T2. Kemudian persamaan umum gas ideal dinyatakan sebagai P dikali V sama dengan nRT atau PV NKT. Ini keterangannya juga sudah dijelaskan. Yang perlu dipahami adalah penggunaan R ini, kalau satuannya Joule per mol Kelvin digunakan 8,314 Kemudian kalau satuannya liter atm itu digunakan 0,082 Jumlah mol dapat dinyatakan sebagai berikut: N sama dengan R N per Na atau sama dengan M per Mr atau M per M. Ini juga sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita lihat tekanan pada gas ideal dirumuskan sebagai P sama dengan 1/3 N dikali M dikali VRMS kuadrat per V. V ini kecepatan efektif dan V di bawah itu adalah volume. Atau P nya ini pertama, yang kedua ketika berhubungan dengan energi kinetik nilainya sama dengan 2/3 dikali energi kinetik dalam kurung N per V. N ini adalah jumlah partikel. Kemudian energi kinetik rata-rata molekul gas, karena gas ini selalu bergerak di dalam suatu bejana atau suatu wadah, nilainya sama dengan 3/2 kT. K ini adalah tetapan Boltzmann. Kemudian kecepatan rata-rata molekul gas bernilai VRMS sama dengan akar 3 dikali K dikali T per M0. Ini masa awal atau 3 dikali R dikali T dikali MR atau dikali M. Ini adalah massa molekul relatif. Kemudian energi dalam pada gas ideal dilambangkan dengan U. Ini cukup berbeda tergantung suhunya U sama dengan 3/2 NKT atau U sama dengan 5/2 NKT. Penggunaan tiap rumus ini juga berbeda. Bahkan ada nilainya U sama dengan 7/2 NKT. Ini tergantung suhu yang digunakan, karena setiap
persamaan ini ada batas-batas suhunya. Sekarang kita lihat contoh soal pertama. Temperatur gas ideal yang tekanannya 800 mm Hg adalah 300 Kelvin. Temperatur T1 sama dengan 300 K. Yang tekanannya berarti 800 ini juga bertindak sebagai P1, 800 mm Hg. Bila gas dipanasi pada volume tetap, V tetap, sehingga tekanannya menjadi P2 1600 mm Hg, maka temperatur gas T2 nya nilainya berapa? Karena nilai V dijaga tetap, P1 dikali V1 per T1, P2 dikali V2 per T2 dijaga tetap, maka ini tidak kita gunakan. Maka persamaannya adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 800 mm Hg, ini tidak usah kita konversi satuannya ke ATM atau ke satuan Pascal karena sudah sama-sama punya satuan yang sama. Kemudian di sini juga 1600. Di bawah T1 nilainya 300K. Di sini yang ditanya nilai T2. Ini bisa kita coret, ini bisa juga kita coret. Di sini 2. T2 kita kalikan ke samping, T2 300 kita kalikan ke samping. 300 dikali 2. Maka nilai T2 sama dengan 600 Kelvin. Kita lihat option. Ini soal yang cukup memberikan kerugian bagi Ananda seandainya Ananda tidak jeli dalam melihat satuan yang digunakan. Hasil 600 ini dengan satuan Kelvin, sedangkan dalam option ABCD itu dalam satuan Celsius. Maka ini harus kita konversi dulu ke satuan derajat Celsius. Caranya bagaimana? Cukup dikurang dengan 273. 600 dikurang 273 sama dengan 327 derajat Celsius ya. Nah, jadi kalau Anda pilih ini sudah pasti salah ya. Jadi harus hati-hati. Soal yang kedua, rapat massa suatu gas ideal pada suhu T dan tekanan P adalah ρ. Arti nilai ρ1 sama dengan ρ. Tekanan gas tersebut dijadikan 1,5 P. P2 sama dengan 1,5 P1 ya, dan suhunya diturunkan menjadi 0,3 T. T2 0,3 T1. Maka nilai rapat massa dalam keadaan takhir adalah ρ2 nya berapa? Sebelumnya sudah disampaikan bahwa dalam menghitung massa jenis, samaannya adalah ρ sama dengan tekanan dikali massa relatif atau massa molekul relatif per R dikali T. Karena di sini hanya ada basahan ρ, P dan T, maka persamaan digunakan adalah ρ sama dengan bukan ini ya, ρ sebanding dengan P. Lihat ini sebanding dengan P, kemudian ρ sebanding dengan berbanding terbalik dengan T. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini cukup kita buat seperti ini. ρ2 per ρ1 sama dengan ρ ini sebanding dengan P, maka di sini nilainya P2, di sini nilainya P1 ya. Kemudian ρ ini berbanding terbalik dengan T. Kalau di sini 2, maka nilai T di sini adalah T1, di sini T2. ρ2 per ρ1 nilainya adalah ρ ya. Rapat massa suatu gas pada suhu T dan tekanan P adalah ρ. Artinya ini pada keadaan awal ya. Sama dengan P2. P2 nilainya 1,5 P1. Di sini nilainya P1. Kemudian T1. T2 nilainya 0,3 T1.
maka ini bisa kita coret, dan ini bisa kita coret. Maka rho 2 per rho sama dengan 1,5 per 0,3. Maka rho 2 sama dengan 5 kali rho. Dalam suatu ruangan di mana tekanan dijaga konstan, ya, tekanan dijaga konstan, berarti P-nya tetap sebesar 2 atm. Sejumlah gas mempunyai volume 6 liter pada suhu 27 derajat Celcius. Jika suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, maka volume gas, maka volume 6 liter ini akan menjadi V1 6 liter. Kemudian pada suhu 27 ini itu akan menjadi T1. Maka ini harus kita konversi ke dalam satuan Kelvin. Cukup ditambah 273. Nilainya sekitar 300 K. Kemudian jika suhunya dinaikkan, jika T2 sama dengan 100 derajat Celcius, P2-nya berapa? Nah, ini juga kita konversi dulu. 100 ditambah 273. Maka T2 sama dengan 373. P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Karena ini dijaga tetap, maka yang kita hitung cukup V1 per T1 sama dengan V2 per T2. V1 nilainya 6 liter, T1 nilainya 300. Kemudian V2 yang ditanya, ini T2 ya, kan T1. T2 nilainya 373. Ini dengan ini 50 ya. Berarti 1/50 sama dengan V2 per 373. Maka V2 nilainya adalah, kita kali silang, ini pindah ke sini, 373 per 50. Hasilnya adalah 373 dibagi 50. 7,46 liter. Ya. Kalau seperti ini berarti nilainya ini akan menjadi 7,5 liter, maka untuk pembulatan ini akan menjadi 8 liter, ya, pembulatan ke atas. Sejumlah gas ideal menjalani proses isotermik. Kalau ada proses isotermik, berarti yang konstan adalah suhu ya, atau yang tetap itu adalah suhu. Tekanan menjadi 2 kali tekanan semula. P2 sama dengan 2P1 menjadi 2 kali tekanan semula. Maka volumenya menjadi P2 di berapa P1? P1 dikali P1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Karena ini tetap, ini tidak kita gunakan. Maka P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Ini tetap, ini juga tetap. P2 nilainya 2P1. V2 yang ditanya. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. Maka V1 sama dengan 2V2. Karena yang ditanya adalah V2, maka nilai V2 adalah, ya, duanya kita pindahkan ke bawah, artinya di sini menjadi setengah. Atau kalau lebih bagus, jika disusun seperti ini, maka nilai V2 sama dengan setengah V1. Volumenya menjadi setengah kali ini apa? Semula. Ya. Suatu gas ideal menempati ruang yang volumenya V pada suhu T dan tekanan P. Artinya apa? V1V, T1T, P1P. Kemudian dipanaskan sehingga volume gas menjadi V2 5/4 V1 dan tekanannya menjadi 4/3 P1. Pada pemanasan itu suhu gas menjadi T2 nya berapa?
P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. P1 P V1 V T1 T. P2 nilainya 4 per 3 P1, P2 5 per 4 P1 per T2 ya. P dikali P per T, 4 per 3 P1. P1 nilainya P, berarti di sini 4 per 3 P. P1 nilainya P, berarti di sini 5 per 4 P per T2. Ini dengan ini bisa dihapus, ini dengan ini bisa dihapus, ini dengan ini bisa dihapus karena dikali ya. Maka di sini tinggal seperti sama dengan ini 5 kali ini 5 per 3 per T2. Maka ini kita kali silang ke samping T2, ini kita kali silang ke samping, berarti 5 per 3 T. Berarti T2 atau suhu setelah pemanasan nilainya adalah 5 per 3 T. T ini siapa? Molik T1 atau 5 per 3 T1. Nih. Baik Ananda, mungkin sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa pindahkan ke catatannya, karena setiap soal yang diberikan pada jam taman ini berbeda dengan soal yang diberikan pada jam pelajaran reguler. Tolong dihargai setiap waktu yang diberikan dan setiap kesempatan yang sudah disediakan. Jangan sia-siakan, karena setiap apa yang Anda lakukan, berarti itulah yang akan menjadi nilai dan akan menjadi nilai proses dalam perhitungan nilai rapor nantinya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.